Apakah Anda pernah merasa tubuh Anda seolah-olah sedang berada di ujung tanduk? Cukup satu camilan manis saja, dan kadar gula darah langsung melonjak tajam. Seakan-akan setiap gigitan adalah pertaruhan terhadap kesehatan. Jika ya, Anda tidak sendirian. Jutaan orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menghadapi tantangan serupa setiap hari. Bagaimana menjaga kestabilan kadar gula darah tanpa harus hidup dalam rasa takut atau pantangan berlebihan. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa solusi alami dan efektif bisa saja sudah ada di dapur Anda sekarang? Tidak, ini bukan buah eksotis dari luar negeri atau suplemen mahal yang sulit diucapkan namanya. Ini adalah sesuatu yang mungkin sudah sering Anda lihat, bahkan mungkin Anda abaikan karena khawatir akan kandungan lemaknya. Kita berbicara tentang kacang-kacangan. Ya, kacang, si camilan kecil yang renyah, gurih, dan mudah didapat. Mungkin selama ini Anda menganggapnya musuh karena label berlemak. Tapi justru di balik lemak sehat itulah tersembunyi kekuatan luar biasa. Banyak orang tidak tahu bahwa jenis-jenis kacang tertentu bisa membantu menurunkan gula darah secara alami, meningkatkan sensitivitas insulin, mengurangi peradangan, bahkan mendukung proses penurunan berat badan. Dan yang paling mengejutkan, semua ini sudah dibuktikan secara ilmiah. Dalam video ini, saya akan mengajak Anda menjelajahi daftar 7 kacang terbaik untuk penderita diabetes. Semuanya didukung oleh penelitian terpercaya dan disusun berdasarkan efektivitas nyata dalam membantu tubuh mengelola glukosa. Tidak hanya itu, Anda juga akan belajar kapan dan bagaimana cara mengonsumsinya agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal. Mengapa 7? Karena 5 saja tidak cukup. Kami menemukan bahwa ada 2 jenis kacang lokal yang sangat akrab di lidah orang Indonesia, ternyata menyimpan manfaat luar biasa, namun jarang dibahas. Salah satunya bahkan harganya sangat murah dan mudah ditemukan di warung sebelah rumah Anda. Ini bukan sekadar klaim. Setiap butir informasi dalam video ini bersandar pada temuan ilmiah dari jurnal-jurnal kesehatan terkemuka. Dan percayalah, informasi ini bisa menjadi titik balik dalam perjalanan Anda mengelola diabetes, bukan dengan ketakutan, tapi dengan pengetahuan dan pilihan cerdas. Namun sebelum kita mulai, saya ingin Anda bayangkan, bagaimana rasanya jika Anda bisa menikmati camilan setiap hari tanpa rasa bersalah. Jika Anda bisa merasa kenyang lebih lama, kadar gula tetap stabil, dan kesehatan jantung tetap terjaga. Semuanya hanya dengan menambahkan segenggam kecil kacang ke dalam pola makan harian Anda. Itulah janji dari video ini, bukan janji kosong, tapi janji yang dibangun di atas fakta, pengalaman, dan sains. Karena itu, jangan lewatkan 1 detik pun. Di posisi ke-7 hingga pertama, ada kejutan-kejutan menarik. Termasuk 1 jenis kacang yang sering dianggap biasa saja, tapi ternyata kemampuannya dalam mengendalikan gula darah lebih hebat dari almond. Mari kita mulai perjalanan ini dari posisi ke-7. Jenis kacang yang mungkin selama ini Anda anggap remeh, tapi bisa jadi adalah sekutu terbaik Anda dalam menjaga kesehatan. Kita mulai dari posisi ke-7 yang tak disangka-sangka, namun menyimpan kekuatan luar biasa dalam membantu mengelola gula darah secara alami, yaitu pistachio. Kacang berwarna hijau kecil ini seringkali hanya dianggap sebagai camilan ringan, sekadar pengisi waktu luang. Tapi siapa sangka, pistachio ternyata mengandung kombinasi nutrisi yang membuatnya layak disebut sebagai salah satu senjata rahasia dalam pengendalian diabetes. Ini bukan sekadar pendapat pribadi, melainkan temuan yang sudah diuji oleh penelitian ilmiah. Sebuah studi penting yang dipublikasikan dalam The Review of Diabetes Studies pada tahun 2014 menunjukkan hasil yang mengejutkan. Selama 12 minggu, partisipan yang mengidap diabetes tipe 2 diminta mengonsumsi pistachio setiap hari. Hasilnya sangat signifikan. Terjadi penurunan nyata pada kadar glukosa darah puasa dan kadar insulin. 2 indikator penting ini sangat menentukan apakah diabetes sedang berada dalam kendali atau tidak. Lalu, apa yang membuat pistachio begitu istimewa? Jawabannya terletak pada kombinasi unik antara serat, lemak sehat, dan antioksidan. Pertama, pistachio kaya akan serat pangan yang larut.
Serat ini memiliki kemampuan untuk memperlambat proses pencernaan dan penyerapan glukosa ke dalam aliran darah. Dalam konteks penderita diabetes, proses yang lebih lambat ini sangat penting karena membantu mencegah lonjakan gula darah secara tiba-tiba setelah makan. Kedua, pistachio juga merupakan sumber lemak tak jenuh tunggal yang baik bagi jantung. Jenis lemak ini tidak hanya membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, tapi juga berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, sel-sel tubuh menjadi lebih mampu merespons insulin dan menyerap glukosa dengan lebih efektif. Ketiga, pistachio mengandung sejumlah besar antioksidan, termasuk lutein dan polifenol, yang memiliki efek anti-inflamasi. Mengapa ini penting? Karena peradangan kronis sering menjadi pemicu komplikasi pada penderita diabetes, termasuk kerusakan pembuluh darah dan gangguan metabolik lainnya. Namun, manfaat pistachio belum berhenti di situ. Salah satu tantangan besar bagi penderita diabetes adalah mengontrol rasa lapar di antara waktu makan. Ngemil berlebihan, apalagi camilan tinggi karbohidrat dan gula, dapat merusak semua usaha untuk menjaga kestabilan gula darah. Disinilah pistachio kembali unjuk gigi. Dengan kombinasi serat dan protein yang tinggi, pistachio memberi rasa kenyang lebih lama. Hasilnya, Anda cenderung makan lebih teratur dan dalam porsi yang lebih terkendali. Ini sangat bermanfaat dalam menjaga pola makan yang konsisten dan mencegah fluktuasi gula darah yang drastis. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan camilan seperti keripik atau makanan olahan yang tinggi kalori kosong, segenggam kecil pistachio bisa menjadi pilihan strategis. Tak hanya lebih sehat, rasanya pun tetap lezat dan memuaskan. Yang perlu diingat adalah memilih pistachio dalam bentuk alami, tanpa tambahan garam atau gula. Konsumsi idealnya adalah sekitar 1 genggam per hari atau setara dengan 30 gram. Ini sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan yang nyata tanpa membuat asupan kalori Anda berlebihan. Menambahkan pistachio ke dalam menu harian Anda bisa dilakukan dengan berbagai cara yang mudah. Anda bisa menjadikannya camilan sore, menambahkannya ke dalam salad, atau mencampurnya dalam yogurt tanpa pemanis. Bahkan, beberapa orang juga menggilingnya sebagai taburan untuk smoothie bowl. Pistachio bukan hanya soal rasa, tapi soal strategi hidup sehat jangka panjang. Dengan profil nutrisinya yang begitu lengkap, dan efek langsung terhadap metabolisme glukosa, pistachio layak dijadikan bagian rutin dari pola makan Anda, terutama jika Anda sedang berjuang mengelola diabetes secara alami. Jadi, lain kali Anda ingin mencari camilan, ingatlah bahwa pistachio bisa menjadi pilihan yang bukan hanya lezat, tapi juga cerdas. Sebuah keputusan sederhana yang bisa membawa dampak besar terhadap kestabilan gula darah dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Setelah kita mengenal kehebatan pistachio, mari kita naik ke posisi ke-6 dalam daftar ini, yaitu walnut, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai kacang kenari. Bentuknya yang menyerupai otak manusia seolah memberi petunjuk tentang manfaatnya yang luar biasa, tidak hanya untuk kesehatan otak, tetapi juga untuk salah satu organ paling penting dalam pengelolaan gula darah, pankreas. Kenari mungkin tidak sepopuler almond atau pistachio dalam dunia camilan, tapi bagi para peneliti dan ahli nutrisi, kacang ini telah lama dianggap sebagai salah satu sumber asam lemak nabati terbaik, terutama kandungan alpha-linolenic acid atau ALA, sejenis omega-3 nabati yang memiliki kemampuan kuat dalam mengatasi peradangan dan meningkatkan fungsi metabolik tubuh. Salah satu musuh utama bagi penderita diabetes adalah resistensi insulin, yaitu kondisi ketika sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan efektif. Akibatnya, glukosa tetap berada dalam aliran darah, menyebabkan kadar gula melonjak dan tubuh harus bekerja lebih keras. Nah, inilah medan tempur di mana walnut menunjukkan kekuatannya. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah bergengsi, Diabetes Care, membuktikan bahwa konsumsi kenari secara teratur dapat membantu memperbaiki sensitivitas insulin. Dalam studi tersebut, para partisipan yang mengidap diabetes
Tipe 22 diminta untuk menambahkan kenari ke dalam menu harian mereka. Hasilnya sungguh mengesankan. Mereka tidak hanya mengalami peningkatan dalam pengendalian gula darah, tetapi juga menunjukkan penurunan signifikan pada kadar lemak visceral, yaitu lemak berbahaya yang menumpuk di sekitar organ dalam perut. Kenapa ini penting? Karena lemak visceral bukan hanya soal penampilan fisik. Ia adalah sumber inflamasi internal yang konstan, berkontribusi besar terhadap resistensi insulin, dan meningkatkan risiko komplikasi kardiometabolik. Mengurangi lemak visceral berarti Anda bukan hanya menurunkan kadar gula darah, tapi juga melindungi jantung dan pembuluh darah Anda dari kerusakan lebih lanjut. Yang menarik, manfaat luar biasa ini tidak membutuhkan konsumsi dalam jumlah besar. Studi tersebut menemukan bahwa hanya dengan sekitar 7 butir kenari per hari, hanya 7 butir, sudah cukup untuk memberikan dampak positif terhadap metabolisme tubuh. Bayangkan betapa sederhana langkah ini, tanpa perlu alat medis, tanpa prosedur rumit, hanya dengan menikmati segenggam kecil kenari setiap hari, Anda sudah mendukung tubuh Anda agar bekerja lebih efisien dalam mengatur glukosa. Tentu saja, manfaat walnut tidak berhenti di situ. Kacang ini juga kaya akan magnesium, serat, antioksidan, dan lemak tak jenuh ganda, yang semuanya saling mendukung dalam menjaga sistem metabolik tetap optimal. Kandungan antioksidan seperti ellagic acid dan flavonoid membantu melawan stres oksidatif. Faktor utama yang merusak sel-sel tubuh, termasuk sel beta pankreas yang bertanggung jawab memproduksi insulin. Jika Anda menderita diabetes, menjaga kesehatan pankreas bukanlah pilihan, melainkan prioritas. Dan kenari bisa menjadi salah satu makanan alami yang membantu Anda melakukannya dengan cara yang lezat dan sederhana. Selain mendukung fungsi insulin dan melawan inflamasi, konsumsi kenari juga terbukti menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Ini sangat penting mengingat penderita diabetes memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit jantung. Namun, seperti semua jenis kacang, kuncinya adalah konsumsi dalam jumlah yang wajar dan bentuk yang alami. Hindari kenari yang dilapisi gula, garam berlebih, atau digoreng dalam minyak. Pilih kenari mentah atau dipanggang tanpa tambahan bahan berbahaya. Anda bisa menikmatinya sebagai camilan, menaburkannya ke atas bubur oatmeal, atau mencampurnya dalam salad. Walnut bukan hanya makanan, ia adalah investasi untuk masa depan tubuh Anda. Dalam setiap gigitannya, ada dukungan bagi pankreas Anda, perlindungan bagi jantung Anda, dan harapan untuk kestabilan gula darah yang lebih baik. Jadi, bila Anda mencari langkah kecil dengan dampak besar, kenari bisa menjadi pilihan yang tepat. Tidak perlu menunggu gejala memburuk atau menambah dosis obat. Anda bisa mulai sekarang dari dapur Anda sendiri. Kita kini sampai pada posisi kelima dalam daftar, dan ini adalah salah satu kejutan terbesar. Karena jenis kacang yang satu ini sangat akrab di meja makan masyarakat Indonesia. Ya, kita berbicara tentang kacang tanah. Mungkin selama ini Anda hanya mengenalnya sebagai bahan pelengkap gado-gado, isi kue tradisional, atau camilan pinggir jalan. Tapi tahukah Anda, kacang tanah memiliki potensi luar biasa dalam membantu pengelolaan diabetes. Dan yang lebih menarik, manfaat ini tidak kalah dibandingkan kacang impor mahal. Kacang tanah kaya akan berbagai nutrisi penting seperti lemak tak jenuh tunggal, magnesium, protein nabati, serta senyawa bioaktif seperti resveratrol, antioksidan kuat yang juga ditemukan dalam anggur merah. Kombinasi inilah yang menjadikan kacang tanah sangat efektif dalam menjaga kestabilan kadar gula darah. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The British Journal of Nutrition menemukan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang menambahkan kacang tanah ke dalam pola makan, mereka mengalami penurunan lonjakan gula darah setelah makan. Tidak hanya itu, mereka juga merasa kenyang lebih lama, sehingga lebih mudah mengontrol nafsu makan dan mencegah ngemil berlebihan. Mari kita bahas sedikit lebih dalam. Lemak tak jenuh tunggal dalam kacang tanah bekerja seperti pelindung metabolik. Lemak ini membantu memperbaiki profil lipid darah dengan menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Ini penting karena risiko penyakit jantung pada penderita diabetes
jauh lebih tinggi dibandingkan orang sehat. Sementara itu, magnesium adalah mineral yang memainkan peran sentral dalam lebih dari 300 reaksi enzim di dalam tubuh, termasuk pengaturan kadar gula darah dan fungsi insulin. Banyak studi menunjukkan bahwa kekurangan magnesium berhubungan erat dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2. Dengan kandungan magnesium yang tinggi, kacang tanah mampu memperbaiki sensitivitas sel terhadap insulin, membantu glukosa lebih mudah masuk ke dalam sel dan tidak menumpuk dalam darah. Lalu, ada satu komponen lagi yang membuat kacang tanah menonjol, resveratrol. Senyawa ini memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang kuat, membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi penderita diabetes, perlindungan ini sangat penting karena stres oksidatif adalah salah satu penyebab utama komplikasi jangka panjang, seperti kerusakan pembuluh darah, ginjal, dan saraf. Kelebihan lain dari kacang tanah adalah efek mengenyangkannya. Kandungan serat dan proteinnya membantu memperlambat pencernaan, menjaga gula darah tetap stabil, dan membuat Anda merasa puas lebih lama setelah makan. Ini menjadikannya camilan yang ideal, terutama jika Anda sering merasa lapar di antara waktu makan utama. Tentu saja, semua manfaat ini hanya akan maksimal jika Anda mengonsumsinya dalam bentuk alami dan jumlah moderat. Hindari kacang tanah yang digoreng dengan minyak berlebih, diberi gula atau dibumbui dengan garam berlebihan. Versi yang paling sehat adalah kacang tanah rebus, panggang tanpa minyak, atau versi alami yang dikupas langsung dari kulitnya. Yang membuat kacang tanah semakin istimewa adalah kemudahan aksesnya. Tidak perlu ke supermarket besar atau toko kesehatan. Anda bisa mendapatkannya di warung dekat rumah, pasar tradisional, bahkan di pinggir jalan, dengan harga yang sangat terjangkau. Kacang tanah membuka peluang bagi siapa saja untuk memulai gaya hidup sehat tanpa beban biaya besar. Bagi sebagian orang, mungkin ada kekhawatiran tentang kandungan lemak dalam kacang tanah. Tapi penting untuk dipahami, bukan lemaknya yang berbahaya, melainkan jenis dan cara penyajiannya. Lemak dalam kacang tanah sebagian besar adalah lemak tak jenuh yang justru dibutuhkan oleh tubuh untuk fungsi metabolik yang optimal. Selama dikonsumsi dalam jumlah wajar dan tidak digoreng dengan minyak jenuh, kacang tanah tetap aman dan bermanfaat, bahkan untuk penderita diabetes. Jika Anda baru ingin mulai mengonsumsi kacang tanah sebagai bagian dari pengelolaan diabetes, cobalah mulai dengan segenggam kecil per hari, setara dengan sekitar 30 gram. Jadikan sebagai camilan di sore hari, atau tambahkan ke dalam bubur, tumisan, atau salad Anda. Rasanya lezat, teksturnya renyah, dan manfaatnya nyata. Kacang tanah adalah bukti bahwa solusi kesehatan tidak selalu harus mahal, rumit, atau datang dari luar negeri. Kadang jawabannya sudah ada di hadapan kita, di pasar tradisional, di dapur rumah, dalam bentuk sederhana yang selama ini terabaikan. Jadi mulai sekarang, pandanglah kacang tanah bukan hanya sebagai makanan ringan, tapi sebagai bagian dari strategi Anda untuk hidup lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih kuat menghadapi tantangan diabetes. Kita lanjutkan ke posisi keempat, yaitu almond, kacang yang sering dijuluki sebagai standar emas dalam dunia camilan sehat. Dan memang tidak berlebihan, almond bukan hanya populer karena rasanya yang lezat dan teksturnya yang renyah, tapi juga karena profil nutrisinya yang sangat kaya dan mendukung pengelolaan diabetes secara ilmiah. Almond mengandung kombinasi yang sangat kuat, serat tinggi, vitamin E, dan magnesium dalam jumlah signifikan. Ketiganya bekerja bersama untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan, serta memperkuat sistem metabolisme yang sering terganggu pada penderita diabetes. Mari kita mulai dari magnesium. Penelitian menunjukkan bahwa hingga 90% penderita diabetes mengalami defisiensi magnesium. Kekurangan mineral ini dapat memperburuk resistensi insulin dan memperparah lonjakan glukosa darah. Disinilah almond mengambil peran penting. Dengan mengonsumsi almond secara rutin, tubuh mendapatkan asupan magnesium yang cukup
untuk mendukung lebih dari 300 reaksi biokimia, termasuk yang berhubungan langsung dengan pengaturan gula darah. Sebuah studi yang diterbitkan dalam The Journal of Nutrition menunjukkan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang menambahkan almond ke dalam pola makan harian, mereka mengalami penurunan signifikan pada kadar HbA1c, yaitu indikator utama untuk melihat rata-rata kadar gula darah selama 3 bulan terakhir. Tak hanya itu, studi yang sama juga mencatat penurunan kadar kolesterol jahat LDL dan perbaikan dalam profil lipid darah secara keseluruhan. Yang menarik, almond juga bisa dijadikan sebagai alat bantu sebelum makan. Cobalah makan sekitar 5 hingga 7 butir almond sekitar 15 menit sebelum menyantap makanan besar yang tinggi karbohidrat. Strategi sederhana ini ternyata sangat efektif dalam memperlambat penyerapan karbohidrat di dalam usus, sehingga lonjakan gula darah setelah makan dapat ditekan secara alami dan signifikan. Mengapa bisa begitu? Kuncinya ada pada serat dan lemak sehat dalam almond. Serat membantu memperlambat proses pencernaan, membuat glukosa dilepaskan ke aliran darah secara bertahap, bukan sekaligus. Lemak tak jenuh tunggalnya membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi resistensi sel terhadap hormon ini. Selain itu, almond juga kaya akan vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif. Ini sangat penting karena penderita diabetes cenderung memiliki kadar stres oksidatif yang tinggi, yang dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah, pankreas, dan organ vital lainnya. Dengan mengonsumsi almond, Anda memberi perisai tambahan bagi sel-sel tubuh Anda untuk tetap bekerja optimal. Bagi mereka yang sedang berusaha mengontrol berat badan, almond juga memberikan keuntungan ganda. Kandungan serat dan lemak sehatnya membuat Anda merasa kenyang lebih lama, sehingga mencegah keinginan untuk ngemil makanan tinggi gula atau tepung. Dalam jangka panjang, ini membantu menjaga berat badan tetap stabil, yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada perbaikan kondisi diabetes. Tentu saja, seperti semua jenis kacang, almond paling baik dikonsumsi dalam bentuk alami. Pilih almond tanpa tambahan garam atau gula dan hindari versi yang dilapisi coklat atau dipanggang dengan minyak jenuh. Anda bisa menikmatinya sebagai camilan, menambahkannya ke dalam salad, mencampurnya dalam oatmeal, atau bahkan menaburkannya di atas yogurt tanpa pemanis. Satu hal yang perlu diingat, almond bukanlah obat ajaib yang akan menyembuhkan diabetes dalam semalam. Tapi jika dikonsumsi dengan bijak, secara konsisten, dan menjadi bagian dari pola makan yang seimbang, almond bisa menjadi alat pendukung yang sangat efektif dalam menjaga kadar glukosa tetap dalam batas normal. Almond adalah contoh sempurna bahwa makanan sehat tidak harus membosankan. Dalam setiap butirnya terkandung nutrisi yang bekerja diam-diam, namun pasti untuk mendukung kesehatan tubuh. Dan yang lebih penting lagi, almond mudah didapat dan bisa dinikmati dalam berbagai cara. Jadi, jika Anda ingin menambahkan satu langkah sederhana, namun berdampak besar dalam perjalanan mengelola diabetes, almond adalah pilihan yang patut dipertimbangkan. Dengan rasa yang enak, manfaat yang besar, dan dukungan bukti ilmiah yang kuat, tidak heran almond sering disebut sebagai salah satu kacang terbaik untuk penderita diabetes. Kita sekarang masuk ke posisi ketiga dalam daftar, dan inilah salah satu jenis kacang yang seringkali luput dari perhatian, terutama karena harganya sedikit lebih tinggi dan namanya terdengar asing. Tapi jangan salah, di balik tampilan bulat halus dan rasa lembutnya yang khas, kacang macadamia menyimpan kekuatan besar untuk membantu pengelolaan diabetes secara alami dan ilmiah. Macadamia dikenal sebagai salah satu kacang dengan kandungan lemak tak jenuh tunggal tertinggi. Jenis lemak ini juga ditemukan dalam minyak zaitun dan telah lama dikaitkan dengan manfaat besar untuk kesehatan jantung serta metabolisme tubuh. Namun bagi penderita diabetes, manfaat ini bahkan bisa lebih dalam lagi. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa mengganti sebagian asupan karbohidrat dengan lemak sehat dari macadamia membantu menurunkan kadar insulin puasa
dan meningkatkan respons tubuh terhadap glukosa. Artinya, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin, sehingga glukosa lebih mudah diserap oleh sel dan kadar gula darah tetap stabil. Respons insulin yang baik adalah kunci dalam pengelolaan diabetes tipe 2. Ketika tubuh mampu mengenali dan merespons insulin dengan tepat, maka glukosa tidak akan menumpuk dalam aliran darah. Dan macadamia dengan struktur lemaknya yang unik membantu menciptakan kondisi metabolik yang mendukung proses ini. Namun, keunggulan macadamia tidak berhenti di situ. Salah satu masalah yang umum terjadi pada penderita diabetes adalah peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan ini bersifat diam-diam tapi berbahaya. Ia memperparah resistensi insulin, merusak pembuluh darah, dan menjadi pintu masuk berbagai komplikasi lain. Untungnya, macadamia memiliki efek anti-inflamasi yang kuat, berkat kandungan antioksidan dan fitonutrien alami di dalamnya. Satu hal yang menarik dari macadamia adalah kadar karbohidratnya yang sangat rendah dibandingkan banyak jenis kacang lainnya. Bagi penderita diabetes, ini adalah kabar baik, karena semakin rendah karbohidrat, semakin kecil kemungkinan lonjakan gula darah setelah makan. Bahkan, banyak ahli gizi menyebut macadamia sebagai camilan bebas rasa bersalah karena dampaknya yang sangat minim terhadap glukosa darah. Selain membantu mengatur gula darah, macadamia juga dapat berperan dalam pengelolaan berat badan. Kandungan lemak sehat dan serat dalam kacang ini memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga mencegah makan berlebihan atau keinginan untuk ngemil makanan manis. Bagi penderita diabetes, menjaga berat badan yang sehat bukan hanya soal penampilan, tapi merupakan strategi penting untuk mencegah perburukan kondisi. Beberapa penelitian juga mencatat bahwa konsumsi macadamia secara rutin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL, meningkatkan kolesterol baik HDL, dan mengurangi trigliserida, 3 komponen penting dalam mencegah penyakit jantung yang risikonya meningkat pada penderita diabetes. Lalu bagaimana sebaiknya mengonsumsi macadamia? Sama seperti kacang lain, pilihlah yang tidak diberi tambahan gula, garam, atau minyak berlebih. 1 genggam kecil per hari, sekitar 28-30 gram, sudah cukup untuk memberikan manfaat metabolik yang nyata. Bisa memakannya langsung sebagai camilan, menambahkannya ke dalam smoothie bowl, mencampurnya ke salad, atau bahkan sebagai topping di atas sayuran panggang. Memang benar, macadamia bisa jadi sedikit lebih mahal dibanding kacang lain. Tapi jika melihat manfaat yang ditawarkan, dari pengendalian gula darah, perlindungan jantung, pengurangan peradangan, hingga kontrol berat badan, maka ia layak disebut sebagai investasi bernilai tinggi untuk kesehatan jangka panjang. Dan satu hal yang penting untuk diingat, tubuh kita tidak hanya butuh makanan yang mengenyangkan, kita juga butuh makanan yang memberi arah, makanan yang membantu tubuh bekerja dengan lebih cerdas, lebih efisien, dan lebih seimbang. Macadamia adalah salah satunya. Jadi, jika selama ini Anda berpikir bahwa camilan hanya sebatas pengisi waktu atau pelampiasan rasa lapar sesaat, saatnya mengubah cara pandang itu. Dengan segenggam kecil macadamia setiap hari, Anda sedang memberi tubuh Anda alat bantu alami yang bekerja di balik layar, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan, dan dengan rasa yang tetap memanjakan. Bagi penderita diabetes, setiap pilihan kecil bisa membawa dampak besar, dan memilih macadamia sebagai bagian dari pola makan harian bisa menjadi salah satu langkah kecil terbaik yang pernah Anda ambil. Di posisi ke-12 dalam daftar ini, kita menemukan salah satu jenis kacang yang sangat akrab di lidah masyarakat Indonesia, kacang mete atau lebih dikenal dengan nama kacang mede. Meskipun sering hadir dalam kue lebaran, camilan pesta, atau oleh-oleh khas daerah, banyak orang tidak menyadari bahwa di balik rasanya yang gurih dan teksturnya yang lembut, kacang mete menyimpan potensi besar dalam mendukung pengelolaan diabetes secara alami. Kacang mete merupakan sumber nutrisi yang sangat kaya. Di dalamnya terdapat protein nabati, serat pangan, lemak tak jenuh tunggal, serta berbagai mineral penting seperti magnesium, seng, dan zat besi.
Yang membuat kacang ini istimewa bagi penderita diabetes adalah kombinasi kandungan antioksidan alami seperti polifenol, fitosterol, dan arginin, senyawa yang telah terbukti membantu mengurangi stres oksidatif, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mendukung kesehatan metabolik secara keseluruhan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal gizi terapan di Indonesia menyebutkan bahwa konsumsi kacang mete secara teratur dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki keseimbangan kolesterol, dan membantu tubuh merespons insulin dengan lebih efisien. Ini berarti kacang mete tidak hanya bermanfaat untuk jantung, tapi juga untuk sistem metabolik yang sangat penting dalam mengelola gula darah. Yang menarik, meskipun rasanya manis alami, kacang mete memiliki indeks glikemik yang rendah. Ini artinya kacang ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara cepat setelah dikonsumsi. Bagi penderita diabetes, ini adalah keuntungan besar karena menjaga kestabilan glukosa darah adalah prioritas utama. Selain itu, kacang mete juga mengandung senyawa bioaktif yang mendukung kerja sel-sel tubuh dalam menghadapi resistensi insulin. Arginin misalnya adalah asam amino yang berperan dalam memperbaiki aliran darah dan menurunkan tekanan pada sistem pembuluh darah, dua hal yang seringkali terganggu pada penderita diabetes. Namun tentu saja, seperti halnya semua jenis kacang, cara penyajian dan porsi tetap menjadi kunci. Kacang mete yang digoreng dalam minyak berlebihan, diberi gula atau dikaramelisasi, justru dapat mengurangi manfaat alaminya. Pilihlah versi yang dipanggang tanpa garam, atau lebih baik lagi, yang mentah dan alami. Tak hanya soal kesehatan, kacang mete juga memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi di Indonesia. Banyak petani lokal menggantungkan hidup pada produksi kacang ini, terutama di daerah seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Jadi ketika Anda memilih kacang mete sebagai bagian dari pola makan sehat Anda, secara tidak langsung Anda juga turut mendukung perekonomian lokal. Dalam praktiknya, menambahkan kacang mete ke dalam menu harian bisa sangat fleksibel. Anda bisa mencampurkannya ke dalam granola, salad, sayur tumis, atau cukup sebagai camilan sore. Satu genggam kecil per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat metabolik tanpa berlebihan dalam kalori. Kacang mete mungkin tidak sepopuler almond dalam dunia internasional, tapi bagi masyarakat Indonesia, ia adalah kekayaan lokal yang bernilai gizi tinggi. Dan jika dimanfaatkan dengan bijak, kacang mete bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam mengelola diabetes secara lebih alami dan berkelanjutan. Jadi, mulai sekarang, pandanglah kacang mete bukan hanya sebagai kudapan hari raya, tapi sebagai teman setia dalam menjaga kestabilan gula darah Anda. Dengan rasa yang akrab, harga yang relatif terjangkau, dan manfaat yang luas, kacang ini layak mendapat tempat khusus dalam perjalanan Anda menuju hidup yang lebih sehat. Kita telah membahas berbagai jenis kacang yang mungkin terdengar mewah atau eksotis di telinga sebagian orang. Tapi sekarang, mari kita kembali ke akar, ke sesuatu yang sangat Indonesia, kacang tanah lokal. Di banyak daerah di Indonesia, kacang tanah bukan hanya makanan, tapi juga bagian dari tradisi. Disajikan saat hajatan, dijual sebagai jajanan pasar, bahkan direbus bersama kulitnya, dan dijajakan di stasiun kereta atau pinggir jalan saat hujan turun. Namun, di balik kesederhanaannya, ternyata kacang tanah lokal memiliki potensi besar dalam membantu pengelolaan diabetes. Dan ini telah dibuktikan oleh berbagai studi ilmiah. Sebuah meta-analisis yang dipublikasikan dalam Jurnal Kesehatan Asia menunjukkan bahwa konsumsi kacang tanah secara rutin dapat menurunkan kadar HbA1c, yaitu indikator utama untuk kadar gula darah jangka panjang. Penurunan ini memang tidak drastis, tetapi cukup konsisten untuk memberi efek nyata dalam jangka waktu beberapa minggu hingga bulan. Dan yang paling menarik, semua ini bisa dicapai hanya dengan bahan yang sangat mudah didapat dan terjangkau. Apa yang membuat kacang tanah lokal begitu efektif? Pertama, kandungan magnesiumnya cukup tinggi. Mineral ini dikenal memainkan peran kunci dalam menjaga sensitivitas insulin
dan membantu glukosa masuk ke dalam sel. Kedua, kacang tanah lokal juga kaya akan lemak tak jenuh tunggal dan ganda, jenis lemak baik yang mendukung kesehatan jantung dan memperbaiki metabolisme lipid dalam tubuh. Ketiga, kacang tanah lokal juga mengandung senyawa bioaktif seperti asam folat, niacin, dan antioksidan alami seperti resveratrol. Senyawa-senyawa ini bekerja sama membantu tubuh melawan stres oksidatif, mengurangi peradangan, dan menjaga fungsi sel-sel tubuh tetap optimal, terutama sel pankreas yang memproduksi insulin. Namun, nilai lebih dari kacang tanah lokal tidak hanya terletak pada komposisi gizinya, tapi juga pada kemudahan aksesnya. Di desa maupun kota, dari pasar tradisional sampai toko kelontong kecil, kacang tanah selalu tersedia. Harganya jauh lebih murah dibanding almond atau macadamia, sehingga bisa dijangkau oleh hampir semua lapisan masyarakat. Ini membuatnya menjadi solusi yang sangat inklusif, bukan hanya untuk mereka yang mampu membeli makanan impor, tapi juga untuk rakyat biasa yang ingin hidup lebih sehat. Tentu saja, agar manfaatnya maksimal, cara penyajiannya harus diperhatikan. Kacang tanah rebus adalah pilihan terbaik, minim minyak, tidak ada tambahan garam atau gula, dan tetap mempertahankan kandungan nutrisinya. Alternatif lain adalah kacang tanah sangrai tanpa minyak, atau kacang goreng dalam jumlah sangat terbatas. Hindari versi yang dibumbui manis, asin, atau yang digoreng dengan minyak berulang kali. 1 genggam kacang tanah lokal per hari, sekitar 340 gram, cukup untuk memberi manfaat metabolik yang nyata. Anda bisa mengonsumsinya sebagai camilan pagi atau sore, sebagai pelengkap nasi pecel, atau dicampur dalam tumisan sayur. Fleksibilitas ini membuat kacang tanah mudah diterima dan diaplikasikan dalam pola makan harian tanpa merasa terbebani. Lebih dari sekadar makanan, kacang tanah lokal adalah bentuk kearifan lokal yang bisa dimaksimalkan untuk tujuan kesehatan. Ia tumbuh di tanah kita, diolah oleh tangan-tangan petani kita, dan kini terbukti mampu membantu mengatasi salah satu tantangan kesehatan terbesar zaman ini, diabetes. Bagi Anda yang merasa sulit memulai gaya hidup sehat karena merasa semua makanan sehat itu mahal atau tidak familiar, kacang tanah lokal adalah jawaban yang membantah semua anggapan itu. Ia membuktikan bahwa solusi yang efektif tidak selalu harus rumit, asing, atau mahal. Cukup dengan kesadaran, ketekunan, dan pilihan yang tepat, Anda bisa menjadikan kacang tanah lokal sebagai bagian dari strategi pengendalian gula darah yang sederhana, namun berdampak. Dan lebih dari itu, Anda juga turut melestarikan budaya dan mendukung ekonomi lokal. Karena itu, jangan remehkan kekuatan yang tersembunyi dalam camilan kecil ini. Kacang tanah lokal, meskipun sederhana, bisa menjadi penyelamat dalam perjalanan panjang menuju hidup yang lebih sehat dan gula darah yang lebih stabil. Setelah menelusuri satu persatu jenis kacang yang penuh manfaat ini, kita sampai pada bagian akhir dari perjalanan kita hari ini. Dari pistachio yang kaya serat, walnut dengan kandungan omega 3-nya, hingga kacang tanah lokal yang sangat akrab dan terjangkau, semua memiliki satu tujuan yang sama, membantu Anda menjaga kadar gula darah tetap stabil secara alami. Mari kita ulang secara singkat 7 jenis kacang terbaik yang telah kita bahas. Pertama, pistachio. Dengan kombinasi serat, lemak sehat, dan antioksidan, kacang ini mampu memperlambat penyerapan glukosa dan membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan. Kedua, walnut. Kaya akan omega 3 nabati yang berfungsi meningkatkan sensitivitas insulin dan mengurangi lemak visceral, lemak berbahaya yang menumpuk di sekitar organ dalam. Ketiga, kacang tanah. Murah, mudah diakses, dan efektif menurunkan lonjakan glukosa setelah makan. Kandungan magnesium dan resveratrolnya membantu menjaga keseimbangan metabolisme secara keseluruhan. Keempat, almond. Si kecil dengan kekuatan besar. Dengan magnesium, vitamin E, dan seratnya yang tinggi, almond membantu menstabilkan gula darah, memperbaiki profil lipid, dan mengurangi keinginan ngemil yang tidak sehat. Kelima, macadamia. Kacang dengan kadar karbohidrat yang sangat rendah dan lemak tak jenuh tunggal yang sangat tinggi.
efektif dalam meningkatkan sensitivitas insulin, dan menjaga kestabilan energi sepanjang hari. Keenam, kacang mete. Si favorit rakyat Indonesia ini ternyata juga punya efek antiinflamasi yang kuat, membantu mengontrol tekanan darah dan memperbaiki keseimbangan kolesterol tanpa menaikkan gula darah. Dan terakhir, kacang tanah lokal. Bukan hanya bermanfaat secara gizi, tapi juga memperkuat budaya makan sehat berbasis pangan lokal. Ia membuktikan bahwa solusi kesehatan bisa sangat dekat dan sangat terjangkau. Namun, perlu diingat bahwa mengetahui jenis makanan yang baik saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memahami kapan dan bagaimana cara mengonsumsinya agar manfaatnya terasa maksimal. Misalnya, makan almond beberapa menit sebelum makan berat bisa memperlambat penyerapan karbohidrat, sedangkan mengganti camilan tinggi gula dengan macadamia bisa membantu menahan rasa lapar tanpa memicu lonjakan gula darah. Keseimbangan adalah kunci. Jangan melihat kacang sebagai obat, tapi sebagai bagian dari pola makan yang bijak. Variasikan jenis kacang yang Anda konsumsi, sesuaikan porsinya, dan kombinasikan dengan sayur, buah rendah glikemik, dan aktivitas fisik yang teratur. Dengan cara ini, manfaatnya akan terasa nyata. Bukan hanya di kadar gula darah, tapi juga di energi harian, kualitas tidur, hingga suasana hati. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sesuatu. Ceritakan di kolom komentar, kacang mana yang paling sering Anda konsumsi? Apakah Anda pernah merasakan perubahan setelah rutin memakannya? Atau mungkin Anda punya resep favorit menggunakan kacang sebagai bahan utama? Pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang berjuang menghadapi diabetes. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka sebagai bentuk dukungan Anda. Dukungan kecil dari Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten edukatif dan praktis seperti ini. Pastikan juga Anda sudah subscribe ke channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Karena di episode selanjutnya, kita akan membahas strategi makan yang lebih mendalam, termasuk 3 kesalahan besar yang sering dilakukan penderita diabetes saat memilih camilan, dan bagaimana menghindarinya. Terakhir, bagikan video ini kepada keluarga, teman, atau siapapun yang Anda tahu sedang berjuang mengelola diabetes. Informasi kecil yang Anda bagikan hari ini bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup seseorang. Ingat, hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekali, tapi tentang pilihan kecil yang dilakukan setiap hari, dengan konsisten, penuh kesadaran, dan dengan harapan. Karena itu, mulai hari ini, biarkan segenggam kacang bukan hanya menjadi camilan, tapi juga simbol dari komitmen Anda untuk hidup lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, tetap jaga kesehatan Anda.